Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari gerbang Zengui. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat wajahnya kemudian menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, untuk yang terakhir kalinya dia menoleh dan melihat perbatasan Kekaisaran Jiama. Jika Xiao Yan telah berjalan menjauh dari sini, dia akan benar-benar dapat berkeliaran dengan bebas di langit yang tinggi dan lautan yang luas. Dunia luar pasti akan lebih menarik daripada kekaisaran ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menghentikan lamunannya dan segera melangkah pergi. Punggungnya perlahan menghilang mengikuti jalan utama. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan pergi, udara hitam aneh tiba-tiba muncul di langit di atas gerbang Zengui. Udara hitam itu berlahan berputar seolah-olah dirasuki oleh roh seperti hantu. Kemudian bergerak bolak-balik berlahan di atas gerbang Zengui tempat di mana Xiao Yan bertarung sebelumnya. Sesaat kemudian ia tersapu oleh angin menuju ke arah yang dilalui Xiao Yan di mana ternyata Xiao Yan meninggalkan jejak hitam yang sebagian terlihat. Kesunyian terasa di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau subur. Hanya ada kicau lembut burung yang bertengger di dahan pohon, mengisi kehidupan di jalan yang sunyi ini. Setelah diam untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Dia segera bertanya dengan pelan. "Guru, apa yang terjadi sebelumnya dengan guru?" Beberapa menit setelah pertanyaan Xiao Yan, desahan pelan terdengar. Yao Lao tertawa getir ketika dia bergumam, sungguh tidak terduga bahwa orang-orang itu berada di dekat Kekaisaran Jiama. Mereka jarang datang ke sini. Tapi kenapa kali ini mereka hadir? Kalimat Yao Lao mengakibatkan Xiao Yan menjadi benar-benar bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati, "Guru, siapa orang-orang yang guru maksud sebagai orang-orang itu?" Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat perilaku Yao Lao. Dia tidak berani memaksa gurunya tersebut untuk menjawab. Alisnya sedikit berkerut dan hanya bisa meneruskan langkah mengikuti arah peta, melanjutkan perjalanannya ke arah wilayah Black Corner. Tapi sesungguhnya Xiao Yan tidak bisa menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya. "Anak kecil, awalnya aku berencana untuk memberitahumu tentang hal ini nanti, ketika kamu telah menjadi lebih kuat. Tapi sekarang secara tak terduga mereka telah menemukan jejakku, sehingga rencana awalku juga akhirnya percuma. Jika kamu ingin tahu tentang masalah ini, maka dengan terpaksa aku akan memberitahumu lebih awal dari perkiraanku." Yao Lao terdiam, kemudian dia melanjutkan kalimatnya. "Namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh bila dibandingkan dengan sekte seperti Mystic Cloud. Bahkan aku merasa masalah ini begitu besar. Apakah kamu saat ini yakin ingin mengetahuinya?" Tangan Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya tercekat, dia berlahan menelan air liurnya. Langkah kakinya juga berhenti seketika. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari tenang dan damai yang dia alami baru saja, akan segera menghilang. Setelah Xiao Yan diam, Yao Lao juga berhenti berbicara. Xiao Yan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Keheningan terjadi untuk beberapa waktu. Hembusan napas panjang Xiao Yan terdengar pelan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru melewati celah di antara dedaunan pohon. Jarinya menggosok cincin berwarna hitam, kemudian berkata dengan suara lembut dan pelan, "Katakan padaku guru. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku adalah muridmu, di mana semua kemampuanku saat ini diberikan olehmu." Setelah suara Xiao Yan keluar, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Bagus, bagus. Masih bagus mataku ini." Yao Chen tidak buta untuk kedua kalinya. Dia berulang kali mengucapkan kata bagus. Sebuah suara yang bergetar hebat terdengar di dalam hati Xiao Yan ketika suasana hatinya gelisah. Yao Lao telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Douqi di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Yan tadi adalah kata-kata yang datang dari dalam hati Xiao Yan. Inilah yang menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi sangat tersentuh. Air matanya terlihat ditahan agar tak menetes. Di masa yang lalu, Yao Lao telah mengalami pengkhianatan oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit itu meresap sampai ke dalam tulangnya. Dan untuk kali ini, kesalahannya memilih murid tak terjadi lagi. "Yao Chen. Apakah ini nama guru sebelumnya?"
Xiao Yan mengulangi nama asing itu di dalam pikirannya. Namun fokusnya terhenti pada kalimat lain. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia pernah melakukan kesalahan. Sepertinya masa lalu guru cukup sulit. Yao Lao merasakan gejolak dalam hati Xiao Yan. Anak kecil, aku telah memberitahumu bahwa benua Douqi itu sangat besar. Di dalamnya orang-orang kuat tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jiama seperti Yunsan, harus melepaskan diri dari keangkuhannya ketika dia memasuki benua ini karena ada banyak orang di dalamnya yang berkali-kali lebih kuat darinya. Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa tekanan, Xiao Yan tidak berani sedikitpun memotong kalimat gurunya. Karena area yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meskipun faksi ini hampir mencakup setengah dari benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Hall of Souls, Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan pelan, dan sebelumnya jejak merekalah yang guru rasakan saat berada di gerbang Zengui. Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka gunakan juga sangat aneh. Bahkan aku sendiri tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang mereka. Mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup. Itu adalah seseorang yang tubuhnya telah mati, tetapi rohnya sangat kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh itu akan tetap bisa bertahan meskipun tubuhnya dihancurkan, mencari kesempatan untuk dihidupkan kembali. Jenis roh seperti itulah yang disebut dengan roh hidup. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan pelan. Itu seperti apa yang saat ini terjadi pada guru kan? Yao Lao memberikan tanggapan positif, ya. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa tambahan emosi dan kesuraman di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh di benua ini. Setiap roh kuat yang telah meninggalkan tubuhnya akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menangkapnya secara misterius. Aku tidak tahu mengapa mereka mengkhususkan menyerang tubuh spiritual. Mereka tampaknya memiliki beberapa taktik khusus untuk menangkap dan mengurung roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisikku hancur, aku dikepung dan diserang oleh mereka. Memang pada akhirnya aku berhasil menemukan jalan keluar dengan membunuhnya, tapi aku juga terluka parah. Untungnya, sebelum pertempuran itu, ketika aku membantu seseorang memperbaiki obat, aku meminta orang tersebut untuk membantuku juga untuk membuatkan cincin. Cincin langka berwarna hitam yang sekarang berada di jarimu. Cincin roh jiwa hangat. Karena itulah aku berhasil lolos dari pembunuhan oleh mereka. Cincin itu telah berpindah tangan beberapa kali sebelum mendarat di tangan ibumu dan akhirnya diberikan kepadamu. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao, dia dikejar hingga harus melarikan diri ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls yang misterius itu? Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk menghadapi roh. Oleh karena itu, bahkan aku mengalami kesulitan jika hanya mengandalkan semangat bertarung saja. Yao Lao berkata dengan suara lembut yang dalam, alasan kenapa aku ingin cepat bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka. Selain itu, aku juga memiliki beberapa masalah yang harus aku selesaikan dan dendam yang harus aku balas sepenuhnya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Kamu saat ini terlalu lemah. Apa yang membuatku optimis adalah potensimu. Jika diberi cukup waktu, kamu pasti akan menjadi orang kuat sejati di puncaknya. Hanya saja, sekarang kamu harus berusaha dengan keras. Kalau tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, aku khawatir bahkan nyawamu sendiri akan dalam bahaya. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam, Guru, aku akan mendapatkan Valen Heart Flame sesegera mungkin. Setelah itu, aku akan membantumu memperbaiki tubuh sehingga guru tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya, beruntung kemarin aku telah masuk ke dalam cincin dengan cepat. Kalau tidak mereka pasti telah mengunci posisiku. Tapi sekarang sepertinya mereka telah merasakan sesuatu. Secara bertahap anggota dari Hall of Souls mengalami peningkatan.
Karena itulah mungkin akan ada banyak masalah ke depannya, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Bisa jadi ketika aku muncul sekali saja, mereka akan mengunciku dan hidup kita berdua akan dalam bahaya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan berat. Kelegaan di dalam hatinya setelah meninggalkan kekaisaran Jiama tiba-tiba menegang kembali. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari sekte Mystic Cloud, tapi kekuatan besar yang bahkan lebih menakutkan telah muncul. Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Selain itu, seperti yang dikatakan Yao Lao, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, jangankan melindungi Yao Lao agar tidak ditangkap oleh Hall of Souls, bahkan sekte Mystic Cloud saja mengusirnya layaknya menjadi anjing yang kehilangan rumah. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut sambil mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan dan keinginan yang besar untuk meningkatkan kekuatannya, seperti yang dia rasakan ketika menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan. Aku butuh kekuatan. Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan Hall of Souls yang misterius, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah kekuatan. Karena seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kita tidak bisa terus berhenti di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamatinya sejenak saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, itu berhenti di petak besar dan gelap pada bagian peta di mana terdapat bintang berwarna biru di tengahnya. Bahu Xiao Yan bergetar sedikit dan sayap awan ungu membentang perlahan dari punggungnya dan mulai mengepak, tubuhnya berlahan naik ke udara. Setelah dia menemukan arahnya, tubuhnya melesat menjadi sinar cahaya dan menghilang di ufuk barat. Setelah hilangnya Xiao Yan, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Berputar di wilayah tempat Xiao Yan tadi berhenti. Suara rendah dan meragukan terpancar keluar dari kabut hitam dan akhirnya terbang ke arah yang dituju Xiao Yan.